Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6 yang soleh dan soleha. Hari ini kita akan membahas soal-soal yang ada di materi Al-Islam. Insya Allah hari Senin besok kita PTS Al-Islam. Adapun materi yang diujikan adalah tentang surah An-Nazi'at dan An-Naba. Setelah itu mad, hukum mad ya, bacaan mad. Yang selanjutnya adalah tahayul bid'ah dan khurafat, dan yang terakhir adalah tentang perilaku terpuji ya, tentang optimis, dinamis, berorientasi masa depan dan berpikir kritis. Di sini ada soal-soal yang Ustaz ringkaskan di buku BPD semester 2. Soal yang pertama, Allah memerintahkan malaikat Israel untuk mencabut nyawa setiap makhluknya yang bernyawa. Di dalam Al-Quran, surah yang bermakna malaikat-malaikat yang mencabut nyawa adalah surah An-Nazi'at. Jadi An-Nazi'at itu artinya adalah malaikat-malaikat yang mencabut nyawa. Orang kafir Mekah mengejek Rasulullah dengan bertanya-tanya kapan kiamat terjadi. Jadi orang kafir ngejek kapan kiamat terjadi, padahal yang tahu kiamat adalah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malaikat pun tidak tahu kapan kiamat terjadi. Hal ini dijelaskan di dalam surah An-Nazi'at ayat 42 sampai 46. Al-Qur'an terdiri dari 30 juz dan 114 surah. Surah An-Naba berada pada urutan ke-78 ya. Di akhirat orang kafir sangat menyesal harus mempertanggungjawabkan perbuatannya selama di dunia dan berandai-andai untuk menjadi apa? Menjadi tanah ya. Kuntu turoba itu artinya tanah ya. Ayat terakhir surah An-Naba. Ayat 15 sampai 26 surah An-Nazi'at berisi tentang Nabi Musa menghadapi Fir'aun ya. Jadi kalian harus menguasai ayat sekian sampai sekian menjelaskan tentang apa, ayat sekian sampai sekian menjelaskan tentang apa, harus kalian kuasai. Di dalam Al-Quran, surah An-Naba tertulis setelah surah Al-Mursalat. Jadi setelah Al-Mursalat, An-Naba, An-Nazi'at ya. Namun ketika diturunkan, surah An-Naba diturunkan setelah surah Al-Ma'arij. Allah mengabarkan kepada manusia tentang suatu berita yang besar, yaitu tentang datangnya hari kiamat. Surah di dalam Al-Quran yang memiliki makna berita yang besar adalah surah An-Naba. Jadi berita besar itu adalah arti dari An-Naba. Surah An-Nazi'at urutan ke-79 ya. Kalau An-Naba 78, An-Nazi'at 79. Di dalam surah An-Nazi'at ayat yang berisi tentang Allah menggambarkan keadaan manusia saat hari kiamat tiba adalah ayat ke-34 sampai dengan 41. Surah An-Nazi'at diturunkan setelah surah An-Naba. Jadi diturunkannya setelah surah An-Naba. Mad Tabi'i disebut juga mad asli. Tabi'i secara bahasa artinya biasa. Jadi mad itu artinya panjang, tabi'i artinya biasa, artinya panjangnya biasa. Cukup 2 ketuk saja. Mad tabi'i yang bertemu dengan huruf alif tetapi tidak dalam satu kata, jadi terpisah. Arti dari adalah pengertian dari mad jaiz munfasil. Contohnya innama anta panjangnya boleh 2, 4 atau 6 ya, mad jaiz munfasil. Mad tabi'i yang bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata disebut mad wajib mutasil, wajib panjang ya, 6 harokat. Contohnya apa? Contohnya ayat pertama surah An-Naba. Amma yatasaalun. Nah, panjangnya 6 ya. Cara membaca mad wajib mutasil adalah panjangnya 6 harokat. Terpisah atau di luar kata adalah pengertian dari munfasil. Jadi mad jaiz munfasil. Munfasil itu artinya terpisah. Mempercayai kalau tertimpa kotoran cicak adalah mendapatkan rizki, akan mendapatkan rizki. Contoh perbuatan tahayul. Barang siapa melakukan amalan yang bukan dari ajaran Islam maka akan tertolak ya, pasti tertolak. Padusan atau mandi besar pada hari menjelang pelaksanaan puasa Ramadan adalah contoh perbuatan bid'ah. Nah, ini adat ya, kebiasaan menjelang Ramadan mandi besar. Memperingati 7 hari kematian seseorang dengan membaca surah Yasin di rumah orang yang meninggal dunia adalah contoh perbuatan bid'ah ya. Biasanya diperingati 7 hari, 100 hari, 1000 hari ya, itu perbuatan bid'ah atau tidak dicontohkan oleh Nabi.
Barang siapa mengadakan dusta terhadap Allah sesudah itu, maka merekalah orang-orang yang zalim. Nah, jadi kalian harus paham dalil-dalil tentang tahayul, bid'ah, dan khurafat. Meyakini bahwa kuburan orang soleh dapat memberikan berkah, ini contoh perbuatan khurafat. Sumber dari khurafat adalah animisme dan dinamisme. Selamatan satu Muharram adalah contoh perbuatan bid'ah, ya, bid'ah, tidak ada ajarannya. Percaya bahwa bulan Safar adalah bulan penuh kesialan adalah contoh perbuatan tahayul, termasuk angka 13, angka sial itu juga tahayul. Perasaan penuh harap bahwa Allah pasti akan memberikan yang terbaik dalam keadaan apapun disebut optimis. Nah, jadi optimis itu adalah perasaan penuh harap bahwa Allah memberikan yang terbaik dalam keadaan apapun. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Itu surah Az-Zumar ayat 53 ya. Kalian harus hafal dalil-dalil tentang optimis, dinamis, berorientasi masa depan, berpikir kritis, kalian harus kuasai dalil, hikmahnya, dan contoh-contohnya. Slide terakhir, Allah memerintahkan hambanya untuk berfastabiqul khairat. Fastabiqul khairat artinya berlomba-lomba dalam kebaikan. Umar mengakui keunggulan orang lain dan tidak malu untuk menirunya adalah contoh perilaku kompetitif. Jadi orang yang kompetitif itu mengakui keunggulan orang lain dan tidak malu untuk menirunya. Perintah untuk bersikap kompetitif tertulis dalam Al-Baqarah ayat 148. Berlomba-lomba dalam melakukan persaingan dengan jalan dan tujuan yang baik adalah pengertian dari kompetitif, ya. Orang yang bersikap kompetitif saat berhasil tidak sombong dan saat gagal tidak putus asa. Ini adalah contoh sikap kompetitif, ya. Tidak menyerah, tidak putus asa. Sikap optimis dalam bahasa Arab disebut roja, ya, roja. Namanya adalah roja. Lawan dari sikap statis adalah dinamis, ya, selalu bergerak. Kalau statis ini istilahnya mager, ya. Mager itu malas gerak. Tidak berputus asa dalam menghadapi rintangan adalah hikmah dari optimis. Jadi orang yang optimis itu selalu berusaha dan tidak putus asa dalam menghadapi rintangan. Suatu usaha yang dikerjakan pada waktu sekarang yang berpengaruh pada tujuan atau cita-cita yang akan datang adalah pengertian dari berorientasi masa depan. Nah, demikian ini adalah contoh-contoh materi yang Ustadz ringkaskan. Nah, nanti setelah ini silakan kalian pelajari contoh-contoh soal yang ada di BBD atau materi-materi yang di BBD silakan dipelajari. Jika ada yang belum paham silakan ditanyakan ke Ustadz, ya. Demikian Ustadz akhiri, semoga besok PTS-nya mendapatkan nilai 100 semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.